Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kalau teman-teman lagi menonton video ini, artinya teman-teman sudah punya niat untuk tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya mempersiapkan masa depan yang lebih aman. Saya Andi, hari ini kita bakal ngobrol santai mengenai sesuatu yang seringkali kita anggap remeh. Namun, ini sebenarnya penting buat kita, khususnya bagi pekerja. Yaitu bagaimana caranya mempersiapkan masa depan yang lebih aman dengan satu program namanya asuransi, yaitu asuransi hari tua. Kita semua bekerja keras setiap hari, mengejar target, meraih impian, tapi pernahkah teman-teman berpikir tentang masa depan? Bagaimana hidup kita nanti di hari tua? Apakah kita akan merasa aman secara finansial atau justru terbebani oleh kekhawatiran biaya hidup dan kesehatan? Di video ini saya bakal jelasin mengenai apa itu asuransi, kenapa penting bagi kita semua, khususnya kita sebagai pekerja, macam-macam produk asuransi hari tua yang bisa kita pilih, dan tips-tips sederhana bagaimana kita memulai mempersiapkan masa depan dari sekarang. Sebelum saya mulai penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama satu cuplikan video yang saya ambil dari YouTube Asosiasi DPLK sebagai berikut. Kak, boleh nanya-nanya dikit gak? Apa tuh? Boleh kenalan gak, namanya siapa? Rizka. Namanya Rio. Nama aku Fari. Aku Dea. Umur berapa dan sekarang kerjanya sebagai apa? Umurnya 28, saya sebagai personal assistant. Terus sekarang umurnya 28 tahun, sekarang jadi brand ambassador dari 24 sih, sekarang SPV di kebetulan. Umur 28 tahun di Departemen Bangka Support. Menurut kakak, pensiun itu apa sih? Udah gak kerja. Udah nggak bekerja lagi lah intinya. Udah istirahat dari pekerjaan. Ya menikmati hari tua aja lah ya. Saat masa kerja bakti kita ya emang udah pada saat waktunya gitu, udah selesai masa kerja kita. Di umur kakak sekarang ini udah belum sih siapin buat pensiun? Kalau untuk pensiun sih belum ada ya. So far sih belum ya, cuman sedikit-sedikit ya nabung sedikit-sedikit sih gitu aja. Belum ada lagi, makanya nih. Kenapa belum ada? Gak tahu juga sih, belum ada juga. belum kepikiran? Belum ada kepikiran. Kalau sekarang sih karena udah banyak masukan-masukan gitu ya dari keluarga, dari semuanya. Jadi sekarang sih kita pasti tiap bulannya saya ada saving sih untuk masa tua nanti. Berarti di 24 tahun udah mulai Udah mulai ya buat nyisihin ya? Iya. Oke, keren. Nah kakak tahu nggak sih apa itu dana pensiun? Dana pensiun. Itu buat tunjangan kita di masa tua, mungkin? Jujur belum tahu banyak sih, belum tahu banyak. Biasanya kalau dana pensiun kan udah dari kantor ya Mbak ya, dipotong tiap bulan gitu. Tahu sebatas kalimat atau katanya aja ya, cuma secara detail saya kurang paham. Menurut kakak dari 1 sampai 10, seberapa penting sih untuk seseorang mempersiapkan dana pensiun? 8 sih, soalnya menurut aku emang penting banget sih gitu. Kenapa penting? Soalnya kalau kita lihat ya Mbak ya, kebanyakan tuh pada saat dia kerja hidupnya tuh udah stabil, gajinya di segitu. Cuman tiba-tiba pas dia pensiun, dia dapat uang yang gede tapi dia nggak bisa ngelola uang itu, akhirnya di masa pensiun dia tetap harus kerja gitu. Atau malah jadi beban untuk anaknya kelak. Penting banget sih ya, apalagi kan buat jaminan kita di masa tua kan ya. Kan di saat kita udah gak kerja, gak mungkin kan kita gak megang itu kan. Benar. 1 sampai 10 ya. 10 sih ya bisa dibilang. 10 sangat penting banget soalnya. Kenapa tuh? Ya untuk menunjang kehidupan kita selama pensiun di hari tua, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, biaya kehidupan istri. Sebenarnya kan udah disiapin kan sama perusahaan. Terus di samping perusahaan ada juga kan yang dari pemerintah, yang BPJS TKU. Itu sih yang saya tahu. 9. Kenapa tuh 9? Karena biar ketika kita tua nanti itu kita nggak mikir ini akan gimana, ini akan seperti apa, kita nggak nyusahin amit-amit keturunan gitu loh. Oke. Thank you ya Mas Rio udah menjawab. Setelah melihat video tersebut, ya itulah kenyataannya teman-teman, bahwa memang banyak pekerja yang sibuk untuk mengejar target harian, tapi lupa mempersiapkan
masa depannya. Apakah teman-teman tahu? Berdasarkan OJK tahun 2022, sekitar 60% pekerja di Indonesia belum memiliki rencana keuangan untuk hari tua. Mungkin salah satunya dari kita atau teman-teman semua. Tanpa persiapan, biaya hidup terus akan naik. Kebutuhan medis dapat menjadi beban besar di masa tua kita nanti. Itulah mengapa asuransi, khususnya asuransi hari tua itu sangat penting. Dengan asuransi kita bisa memastikan bahwa di masa depan nanti kita tetap aman, nyaman, dan bebas kekhawatiran finansial. Secara sederhana, asuransi adalah sebuah perjanjian antara kita sebagai tertanggung dengan satu perusahaan asuransi, di mana kita sebagai tertanggung membayar premi secara rutin untuk mendapatkan perlindungan finansial dari resiko yang mungkin saja terjadi. Konsepnya sederhana, asuransi bertindak seperti payung perlindungan untuk kita, di mana dapat membantu kita ketika jadi satu risiko yang tidak terduga di masa depan. Dalam konteks hari tua, asuransi dirancang untuk membantu kita semua untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk menjaga stabilitas keuangan, tapi juga untuk memastikan kita semua tetap memiliki kehidupan yang layak setelah berhenti bekerja. Jangan sampai kita mempunyai kehidupan yang layak pada saat aktif bekerja, sedangkan pada saat pensiun malah kita terbebani oleh kebutuhan finansial. Untuk itulah pentingnya satu program namanya asuransi hari tua, teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai beberapa jenis produk asuransi yang bisa membantu untuk mempersiapkan hari tua kita nanti. Pertama adalah asuransi berjangka ataupun term life, yaitu memberikan uang pertanggungan ketika kita meninggal dunia pada masa pertanggungan. Nah, asuransi ini sebenarnya cocok untuk melindungi kita ataupun keluarga dari resiko kehilangan penghasilan pada saat kita masih aktif bekerja, sehingga keluarga yang kita tinggalkan pun juga tetap aman, tetap dapat hidup layak. Yang kedua adalah asuransi dwiguna ataupun endowment, yaitu satu program asuransi yang menggabungkan proteksi asuransi jiwa dan tabungan. Kita bisa mendapatkan uang tunai di akhir masa asuransi yang bisa digunakan sebagai dana pensiun. Nah, itu karena ada dua unsur tadi ya teman, antara proteksi asuransi jiwa dan tabungan. Yang ketiga adalah mengenai asuransi unit link. Jadi ini memang cocok untuk seseorang yang mungkin tidak pandai untuk melakukan investasi. Nah, asuransi unit link ini adalah satu program gabungan antara asuransi dan investasi, di mana sebagian premi yang dibayarkan itu diinvestasikan, jadi mempunyai potensi keuntungan di masa depan. Tapi kembali lagi, untuk asuransi unit link ini karena investasi dapat fluktuasi, jadi bisa gain ataupun bisa loss, tergantung arahan investasi yang teman-teman pilih dalam program asuransi unit link. Yang keempat adalah dana pensiun lembaga keuangan, yaitu memang satu program khusus yang dirancang bagi pekerja, di mana pada saat bekerja kita harus menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk ditabung sebagai dana pensiun. Kapan bisa diambil? Ya pada saat kita pensiun. Pada saat kita masuk usia pensiun, maka tabungan tersebut dapat diambil. Untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan kita pada saat kita masuk usia pensiun. Berikutnya adalah beberapa tips sederhana teman-teman. Bagaimana kita bisa memulai mempersiapkan masa depan dari sekarang. Yang pertama adalah mulai dari sekarang. Semakin mudah kita memulai, semakin cepat kita memulai, maka kemungkinan besar semakin kecil premi yang harus dibayar. Oleh karena itu, jangan tunggu sampai keadaan mendesak baru mencari asuransi. Ketika misalnya saat ini teman-teman, terutama yang masih muda, Gen Z ya harus mencari produk asuransi yang sesuai, karena semakin cepat mulai, kemungkinan besar semakin kecil premi yang dibayarkan. Yang kedua adalah pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi ada 4 produk yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau memang teman-teman mau fokus untuk nabung pensiun, maka bisa pilih DPLK ataupun asuransi dwiguna ataupun endowment. Kalau ingin adanya perlindungan investasi, unit link bisa menjadi pilihan.
penting untuk memahami kebutuhan sebelum membeli ataupun membeli produk asuransi. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui kemampuan keuangan kita, teman-teman semua. Kita harus memastikan premi asuransi tidak membebani pengeluaran rutin bulanan kita. Idealnya sekitar yang dapat dialokasikan untuk asuransi, premi asuransi adalah 5 sampai dengan 10% dari penghasilan. Nah, itu adalah ukuran standar lah ya, jangan melebihi dari 10%. Khawatirnya malah nanti kebutuhan bulanannya akan terganggu. Yang keempat, tips keempat adalah kita cari tahu dan bandingkan produk. Pelajari manfaat, ketentuan, dan biaya dari berbagai produk asuransi yang ada di Indonesia. Jangan ragu untuk tanya detail, baik ke agent ataupun baca ulasan produk. Saat ini banyak ulasan produk itu bisa teman-teman cari di googling mengenai review dari produk tersebut. Nah, itu bisa menjadi referensi kita. Yang kelima, konsisten menabung atau membayar premi. Yang perlu teman-teman ingat, asuransi adalah investasi jangka panjang. Konsisten adalah kunci untuk memastikan perlindungan teman-teman semua tetap aktif sampai dengan masa pensiun. Yang keenam, gunakan edukasi finansial, yaitu kita mempelajari literasi keuangan. Kita bisa googling ataupun kita bisa cari, itu bisa di YouTube ataupun di manapun di sosial media, untuk bagaimana caranya mengolah keuangan lebih baik lagi. Dengan pemahaman yang benar, maka kita bisa mengambil keputusan keuangan yang bijak. Jadi teman-teman, merencanakan masa depan itu sebenarnya nggak rumit ya teman-teman ya. Dengan memilih asuransi hari tua yang tepat, maka kita bisa menikmati masa pensiun yang nyaman, bebas dari khawatiran. Dan perlu teman-teman ingat, semakin dini memulai, maka semakin besar manfaat yang akan teman-teman rasakan. Jadi memang dari awal itu memang kita sudah sisihkan sebagian penghasilan kita dialokasikan khusus untuk asuransi. Demikian penjelasan singkat mengenai asuransi hari tua. Apakah Anda sudah siap melindungi masa depan kita semua sehingga bebas dari ketergantungan finansial? Terima kasih teman-teman.